Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran IPA. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas bab pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, kita lihat di sini ada ini ya. Kemarin hanya sekilas kita membahas materi di bab pertama. Nah, seperti yang sudah kalian miliki, ini masih edisi revisi 2004 ya. Kalau yang punya kalian sudah terbaru. Nah, kita lihat di bagian ini penyelidikan IPA. Nah, ini kan sudah dipelajari sebelumnya ya. Pengamatan objek IPA yang dipelajari dalam IPA, objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, ini kita ke pengukuran. Kenapa ada alat ukur? Nah, karena kalau menggunakan ini memakai jengkal, nah itu tidak akan sama karena jengkal masing-masing individu itu berbeda. Jadi dibutuhkan alat ukur supaya hasilnya sama. Nah, ini baru sebagian yang mengumpulkan. Nah, ini alat ukur penggaris. Nah, ini banyak sekali alat ukur ya yang digunakan di pasar. Itu ada timbangan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya banyak ya latihan-latihan yang kalian bisa lakukan. Kita lewat aja. Panjang itu bisa menggunakan meteran. Nah, ini alat-alatnya. Ada pita ukur, ada meteran gulung, mistar, dan jangka sorong. Ini ya. Nah, ini ketika mengukur, mata harus sejajar dengan benda yang diukur. Nah, ini di sini ada neraca lengan. Nah, ini biasanya digunakan di sekolah ya untuk praktek kimia dan praktek di sekolah. Ini ya, menggunakan ini. Ada juga neraca pegas. Nah, ini neraca Ohus ya. Jadi ada neraca, ada 3 macam di sini. Bentuknya hampir sama. Nah, ini untuk menghitung massa benda dengan neraca. Yang pertama ada 100 gram, 90. Kemudian ini dilihatnya di bawah 7,5 gram. Jadi ini dijumlahkan, nah, semuanya menjadi 197,5 gram. Waktu bisa menggunakan jam tangan, stopwatch, jam dinding. Nah, ini biasanya digunakan
pada praktikum di olahraga juga menggunakan stopwatch. Ini yang harus kalian hafalkan ya, dihafalkan ya. Luas, volume. Nah, di sini ada volume. Bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, nah seperti gambar di samping, 1,26, ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Ini ya, seperti yang dilihat. Nah, jadi ini sama ya volumenya. Nah, kemudian itu sama ya dengan ini ya, dengan volume tadi mililiter. Dilihat dari ukurannya di sini. Kalau di sini 100 ml berarti 100. Kita lihat lagi. Nah, ini ada konsentrasi larutan. Ini ada hitungannya. K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Memecahkan masalah menentukan konsentrasi larutan. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaian dalam IPA. Nah, apa yang diketahuinya? Kita lihat di sini. Massa terlarutnya 20 gram. Volume pelarutnya ada 2 liter air. Nah, ini yang diketahui. Kemudian, apa ya masalahnya apa? Apa yang harus dicari? Yaitu menentukan konsentrasi larutan gula. Nah, bagaimana strateginya? Kita gunakan persamaan penentuan konsentrasi. Nah, seperti yang diketahui tadi sudah dibahas mengenai rumusnya. Nah, kita simpan lagi di sini. Bagaimana penerapannya? K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Tadi diketahui massa terlarutnya 20 dibagi 2 liter. Hasilnya 10 gram per liter. Nah, ini mudah kan, tinggal dibagi 20 dibagi 2, hasilnya 10. Mudah ya. Ini untuk konsentrasi larutan. Nah, kemudian menghitung laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengetahui adanya pertumbuhan, ya kalian amati satu tanaman saja. Misalkan di sini ada contohnya jagung. Nah, laju pertumbuhan pertambahan tinggi selang waktu. Jadi dalam 10 hari kalian ukur pertambahannya ya. Nah, misalkan pertambahan tingginya 60 dikurangi 20 cm dibagi 10 hari, hasilnya 4 cm per hari. Nah, ini misal gini ya, besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalnya kamu menanam jagung, pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Jadi pas diketahui pertama kalian menemukan tanaman jagung, diukur pertama kali misalkan 20 cm.
Nah, ini udah yang pertama ya, itu bebas kalian menemukan ukuran berapa yang awalnya ya, diukur dulu. Di sini contohnya 20 cm. Kemudian kalian dalam waktu 10 hari, tunggu sampai 10 hari. Nah, kalian ukur lagi tanaman tersebut. Nah, sehingga kalian peroleh diukur yang tadinya 20 menjadi 60 cm. Nah, bagaimana menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut? Nah, seperti tadi ya, 60 dikurangi 20 dibagi 10 hari. Jadi laju pertumbuhan tanaman jagung tersebut 4 cm per hari. Itu laju pertumbuhannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, silahkan kalian berlatih. Kalau misalkan ada di sini, nah di sini ada penerapan ya, kerjakan. Nah, sebelumnya ini ada uji kompetensi. Nah, silahkan ini dijawab. Soal-soal di sini dijawab ya, semampu kalian saja. Kalau misalkan tidak mampu, bisa dilewat saja ya. Ini seperti tadi, larutan. Ini pengukuran, ini sudah dibahas dua-duanya. Kalau ini tentang apa ini, rumus besaran tadi, pengukuran juga. Nah, silakan dikerjakan di buku latihan kalian ya. Nah, untuk pengerjaannya Ibu minta foto kalian ketika mengerjakan uji kompetensi ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.